Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan manusia, bagaimana kita tumbuh besar. Pertanyaan hari ini, apa yang menyebabkan tubuh kita bertambah besar dan tinggi? Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu 1. Mampu menjelaskan apa itu pertumbuhan. 2. Mampu mengidentifikasi siklus pertumbuhan manusia. Ketiga, mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Kemudian yang keempat, mampu menyebutkan cara untuk menjaga pertumbuhan yang sehat. Siapa yang di sini sudah lebih tinggi dari tahun lalu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan manusia. Bagaimana tubuh dapat tumbuh, apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana cara menjaga pertumbuhan yang sehat. Yuk kita cari tahu bersama. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses perubahan pada tubuh seperti besar, tinggi, berat, dan ciri fisik. Manusia mengalami beberapa siklus pertumbuhan. Apa saja siklus pertumbuhan itu? Yuk kita cari tahu di halaman selanjutnya. Siklus pertumbuhan manusia diawali dengan 1. Janin, yang kedua balita, kemudian tahap ketiga anak-anak, tahap keempat remaja, tahap kelima dewasa, kemudian tahap yang keenam adalah manula. Yang pertama yaitu tahap embrio, janin, dan bayi. Siklus pertumbuhan manusia dimulai dari embrio umur 0 sampai 8 minggu yang berbentuk setelah sel telur bertemu dengan sel sperma. Kemudian berkembang menjadi janin yaitu umur 9 minggu sampai lahir dan akhirnya menjadi bayi setelah dilahirkan. Di dalam rahim, janin tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas, melainkan mendapatkan oksigen melalui tali pusar. Perkembangan embrio janin di dalam rahim yaitu dimulai 1 minggu sampai 20 minggu. Mengapa bayi menangis setelah dilahirkan? Bayi menangis setelah dilahirkan karena ini adalah cara alami tubuhnya untuk memulai pernapasan. Di rahim, janin mendapatkan oksigen melalui tali pusar. Setelah lahir, tali pusar dipotong dan bayi harus mulai bernapas sendiri. Perkembangan yang kedua yaitu tahap balita umur 0 sampai 5 tahun. Perkembangan tubuh pada balita sangat pesat, mulai dari merangkak hingga berlari. Balita juga mengalami perkembangan komunikasi seperti tertawa, berbicara satu kata, dan akhirnya berbicara. Perkembangan yang ketiga yaitu tahap anak-anak, umur 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasanya ingin tahu dan mencoba hal-hal yang baru sangat besar, serta tubuh tumbuh lebih stabil dan kuat. Pada usia ini, kita sudah mampu membedakan mana hal baik dan buruk serta benar dan salah. Tahap keempat yaitu remaja, umur 11 sampai 17 tahun. Transisi dari anak-anak ke remaja disebut masa pubertas. Pada masa remaja, tubuh dan pikiran mengalami banyak perubahan baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Perubahan terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Apa saja perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan saat pubertas? Yuk kita cari tahu di halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas perubahan pada masa pubertas. Yang pertama, perubahan pada fisik. Untuk laki-laki, jakun membesar dan suara menjadi berat, mengalami mimpi basah, tumbuh kumis, janggut, serta rambut halus pada ketiak dan sekitar kemaluan. Kemudian perubahan fisik pada perempuan, mulai dari mengalami menstruasi, tumbuh payudara,
dan tubuh menjadi lebih berisi dan bentuk pinggul lebih terlihat. Kemudian untuk perubahan pada emosional dan sosial, emosional mulai memperhatikan penampilan, ingin mencoba melakukan hal-hal baru, lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang terlebih. Kemudian untuk sosial, menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan, ingin diterima oleh teman-teman sebayanya. Kemudian tahap yang kelima yaitu dewasa, umur 18 sampai 50 tahun. Tubuh mencapai ukuran maksimal dan pertumbuhan mulai berhenti. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional dan bertindak dengan lebih bijak. Untuk perkembangan yang terakhir yaitu yang keenam, manula, umur 50 tahun ke atas. Fungsi organ dan daya tahan tubuh mulai menurun, seperti rambut memutih, tulang melemah, berkurangnya pendengaran dan penglihatan, serta mudah terserang penyakit. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, pertama, genetik, yaitu sifat dan ciri fisik yang diwariskan oleh orang tua. Yang kedua, hormon, zat yang dihasilkan tubuh yang mempunyai pengaruh pada bagian tubuh. Pengaruh yang ketiga dari makanan, nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat. Yang keempat, istirahat. Tidur yang cukup membantu tubuh memproduksi hormon pertumbuhan. Kelima, olahraga. Aktivitas fisik yang teratur membantu pertumbuhan tulang dan otot. Yang keenam, kesehatan. Tidak adanya penyakit yang menghambat pertumbuhan. Menjaga pertumbuhan yang sehat agar bisa tumbuh dengan baik, kita harus 1. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Tidur cukup minimal 8 jam sehari. 4. Menjaga kebersihan tubuh. Nah, sekarang kalian tahu bahwa tubuh kita bertambah besar dan tinggi karena adanya proses pertumbuhan yang dipengaruhi oleh apa yang kita makan, olahraga, dan istirahat. Jadi, pastikan kalian menjaga pola hidup sehat, menuruti nasihat orang tua dan guru, serta memahami perubahan yang terjadi agar dapat menghadapi masa pertumbuhan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.